Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Ahmad, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Aliyah Al-Irsyad Padang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 pada LPTK UIN Abdul Muttalib Sangaji Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik mengajar uji kinerja hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 dengan NIM 2503100557. Materi menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester genap menggunakan kurikulum merdeka dengan model pembelajaran problem basic learning dengan pendekatan deep learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kemudian yang terlebih dahulu, marilah kita memulai pelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Silakan maju. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sikni ilma warsukni fahma. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah. Amin. Baik, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk menambah semangat kebangsaan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sekarang kita ice breaking dulu ya. Al-Quran Hadis, pedoman hidupku. Belajar hari ini cerdas, berkah, semangat. Allahu Akbar. Baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, mengapa di Al-Quran tidak dijelaskan jumlah rakaat sholat secara detail? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip dasar pokok ajaran dan kewajiban hukum secara global. Adapun tata cara pelaksanaan ibadah diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis dan penjelasan Al-Quran. Masya Allah, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk aplaus untuk. Oke. Baik, selanjutnya
Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa kita salat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Di ayat mana penjelasannya? Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, silakan. Jumlah rakaat tidak dijelaskan secara detail, tetapi berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jawabannya betul sekali. Aplaus untuk Mas Saud. Jadi, anak-anak sekalian ya, inilah pentingnya kita memahami fungsi hadis terhadap Al-Quran. Karena tidak semua dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, maka hadirlah hadis menjelaskan secara rinci pengertian atau penjelasan dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya, dengan memahami fungsi hadis, kalian akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan dengan dalil yang kuat, tidak mudah terpengaruh hoaks agama di media sosial, dan dapat beribadah dengan yakin. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini, terdapat 3 tujuan kita. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis konsep dan klasifikasi fungsi hadis terhadap Al-Quran, bayan, takkid, tasri', nasakh, melalui studi kasus dengan akurat dan kritis. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengevaluasi kesesuaian antara ayat Al-Quran dan hadis dalam konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, menghubungkan antara Al-Quran dan hadis melalui hasil analisis kelompok yang kreatif dan kolaboratif. Jadi inilah tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota. Oke, baik. Maulidia, Abdurrahim, kelompok 3. Jumardin, Nirwan, dan Cici, kelompok 2. Mashud, kelompok 3. Muhammad Hairul, kelompok 4. Coba masing-masing kelompok mendapatkan kursinya. Dedek maju ke sini. Oke. Sekarang lagi sedikit. Oke. Abdurrahim, seorang lagi sedikit. Oke. Oke. Jadi sekarang saya minta kepada kalian semua untuk menonton dan memperhatikan baik-baik video berikut ini. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung teman-teman ya, kita membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara besar ada 4, yaitu bayan takrif, bayan tafsir, bayan tasyrih, dan bayan nasakh. Di mana dari ketiga ini, dari keempat ini ada satu yang menjadi perdebatan para ulama, terutama yang 4 ini. Jadi ada yang mengaku dan yang tidak. Kalau yang 3 ini mayoritas mengaku. Langsung saja yang pertama, bayan takrif itu artinya penguat, di mana fungsi hadis ini adalah menguatkan dalil maupun ayat yang sudah ada di Al-Quran, itu menguatkan hukumnya. Langsung saja kita lihat contohnya di surah Al-An'am ayat 192. Ada ayat Alhamdulillah wala taqrabu malal yatim. Wala taqrabu malal yatim. Yang artinya, dan janganlah kamu atau kalian mendekati harta anak yatim. Dalam hal ini diharamkan memakan harta anak yatim dengan apa? Dengan babel. Nah, ini dalam Al-Quran. Lalu dikuatkan dalam sebuah hadis, itu Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak, dan salah satu di antara perkara yang Rasulullah sebutkan adalah memakan harta anak yatim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi posisi hadis di sini adalah menguatkan keharaman di Al-Quran. Jadi di sini adalah menguatkan entah itu keharaman maupun kewajiban dalam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi kalau takdir itu penguat. Lalu yang kedua, bayan tafsir. Tafsir itu artinya menjelaskan atau merincikan. Jadi posisi di sini adalah Al-Quran itu dirinci oleh hadis. Kenapa? Karena di Al-Quran itu
umumnya itu masih bersifat mujmal atau global dan belum ada teknisnya, perinciannya. Maka dari itu dirinci oleh hadis atau dalam hal ini Rasulullah yang merinci. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ada ayat waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya dan dirikanlah sholat atau laksanakan sholat gitu ya. Namun di sini menjadi sebuah kewajiban, namun belum ada rinciannya. Bagaimana sholat itu? Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Kenapa di sini bermakna sebagaimana aku sholat? Walaupun di sini secara leksikal tidak ada penjelasan sholatnya dilalui dengan sekitar ini, tidak. Tapi di sini sudah dirincikan oleh Rasulullah pada saat itu. Jadi sahabat sudah melihat, sudah menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat, sehingga nantinya perinciannya itu melahirkan hadis-hadis yang terpisah-pisah, yaitu bagaimana tata cara takbir, bagaimana cara membaca iftitah dan sebagainya. Yang jelas dalam hal ini hadis itu berfungsi sebagai perinci atau penjelas dari Al-Quran. Selanjutnya bayan tasyrik, yaitu pencipta. Pencipta dalam hal ini adalah menciptakan sebuah hukum yang tadinya belum ada di dalam Al-Quran. Kembali lagi di dalam Al-Quran masih bersifat global atau mujmal, sehingga dalam hadis Rasulullah membuat ataupun menciptakan hukum. Dalam hal ini hukum yang diciptakan oleh Rasulullah juga pastinya karena bimbingan tauhid dari Allah, karena Allah sendiri yang berfirman dalam surat An-Najm, "In huwa illa wahyun yuha." Ya, sebelumnya wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah langsung dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali atas dasar wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Nah, contohnya di surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ini tentang ayat zakat. Di dalam surat ini jelaskan, ambillah zakat sebagian dari harta mereka untuk menyucikan mereka, ya. Ini artinya diberitakan tentang zakat, tapi masih global. Nah, di dalam hadis ada hadis Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Dan ini artinya ini penjelasannya panjang. Yang intinya di terakhir adalah beliau memerintahkan atau menunaikannya sebelum orang-orang untuk sholat Id. Hadis Bukhari. Nah, di sini teman-teman di hadis ini ditunaikan diwajibkan zakat fitri. Padahal di Al-Quran itu nggak ada zakat fitri. Kenapa? Karena di Al-Quran masih bersifat umum zakat, ya, yaitu zakat mal maupun zakat fitri. Makanya di hadis Rasulullah menjelaskan wajib zakat fitri. Makanya di sini bersifat bayan tasyrik atau berfungsi bayan tasyrik. Yang keempat, bayan nasakh yang tadi saya jelaskan di awal, ini ada sebagian ulama yang mengiyakan dan sebagian yang tidak. Yang artinya apa? Menghapus. Menghapus maksudnya adalah menghapus dari hukum di Al-Quran, yaitu hadis itu menggantikan hukumnya. Contoh. Di dalam Al-Baqarah 180. Alhamdulillah, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan lil wasiyah. Di sini di dalam fikih kutiba itu maknanya adalah kewajiban. Kewajiban atas kalian idza hadara ahadukumul maut, ketika salah satu dari kalian didatangi kematian, in taraka khairan wasiyah, untuk meninggalkan wasiat. Nah, di sini dinasah dalam sebuah hadis dari An-Nasai, sungguh Allah telah memberikan hak pada setiap yang berhak menerimanya dan tidak ada wasiat bagi pewaris. Maksudnya apa teman-teman? Di sini diwajibkan meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya, tapi di sini di hadis tidak ada wasiat bagi pewaris. Maksudnya kenapa? Karena di dalam ahli waris itu sudah ada ketentuannya sendiri, bagiannya, untuk kodarahnya. Jadi tidak perlu diberikan wasiat, karena wasiat yang nantinya itu selain dari urut kodarah. Demikian teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, kemuliaan ilmu, dan semoga Allah menjauhkan dari segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah menonton video ini, kita dapat mengetahui fungsi hadis. Fungsi hadis ada berapa? Ada 4, yaitu bayan takrir sebagai penguat, bayan tafsir sebagai penjelas, bayan tasri sebagai pencipta, bayan nasakh sebagai penghapus. Dan keempat ini, insya Allah kita sudah paham semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang kita masuk pada contoh kasus. Sekarang Bapak ingin memberikan contoh kasus tentang masalah viral di media sosial.
Ada seorang influencer muslim, dia membuat konten dengan mengatakan kalau kita cukup baca Al-Quran saja, kenapa harus ikuti hadis? Bukankah Al-Quran sudah lengkap? Pertanyaan, bagaimana kalian akan merespon pernyataan ini dengan dalil yang kuat? Siapkan jawabannya ya, nanti dijawab di akhir pertemuan nanti. Oke? Sekarang kita lanjut. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Untuk kelompok 1, kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Maaf salah. Ini untuk kelompok 2. Dan kelompok 3. Atau kelompok 4. Jadi setiap kelompok menjelaskan ya. Tugasnya kelompok 1 menganalisis fungsi hadis sebagai bayan atau penjelas Al-Quran. Kelompok 2 menganalisis fungsi hadis sebagai takkid atau penguat Al-Quran. Kelompok 3 menganalisis fungsi hadis sebagai tasri' atau penetap hukum mandiri. Kemudian kelompok 4 menganalisis fungsi hadis sebagai nasakh atau penghapus. Silakan didiskusikan. Setiap anggota kelompok berperang masing-masing ya, bekerja sama mencari dalil atau jawaban yang dibutuhkan. Silakan. Apa menit? 10 menit. Bagaimana? Sudah selesai? Nah, kelompok 1, kira-kira adakah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis? Ada Pak. Ada ya? Oke. Kemudian kelompok 4, apa perbedaan fungsi bayan dengan fungsi takkid? Saya Pak, Oke, apa? fungsi bayan sebagai penjelas Al-Quran dan fungsi takkid sebagai penguat Al-Quran. Oke, ya. Jadi fungsi bayan sebagai penjelas Al-Quran dan fungsi takkid sebagai penguat Al-Quran. Kelompok 2 sudah selesai? Ada berapa fungsi hadis? Ada 4. Ada 4, sebutkan. Yang pertama bayan tafsir. Bayan tafsir. Yang kedua bayan takkid. Bayan takkid. Yang ketiga bayan tasri. Bayan tasri. Dan yang keempat bayan nasakh. Bayan nasakh, ya. Yang lain sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang akan terjadi jika kita hanya membaca ayat di rakaat sholat tanpa hadis? Jawabannya adalah, kita tidak akan mengetahui jumlah rakaat dalam sholat, tidak akan mengetahui tata cara sholat, karena Al-Quran hanya menyebutkan rukun dan sujud, tetapi tidak menjelaskan urutannya secara detail, serta tidak akan mengetahui bacaan-bacaan di dalam sholat dan batasan, syarat, dan pembatal sholat secara terperinci. Pertanyaan yang kedua, mengapa ayat Al-Quran tidak langsung menyebutkan jumlah rakaat? Jawabannya, karena Al-Quran sumber hukum pokok yang berisi prinsip-prinsip universal global. Jika Al-Quran harus mencantumkan rincian teknis seperti jumlah rakaat, bacaan sholat, hingga tata cara perdagangan, maka volume Al-Quran akan menjadi sangat tebal dan sulit untuk dihafal serta dipelajari, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyisakan rincian teknis ibadah untuk dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ini adalah cara Allah menguji ketaatan umat Islam kepada Rasulnya. Jika semua sudah di Al-Quran secara detail, maka fungsi Nabi sebagai mubayyin, penjelas menjadi kurang relevan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara bayang at-tafsir dan bayang at-tafsil. Berikan contohnya. Jawaban, bayang at-tafsir fokusnya adalah memperjelas maksud dari sebuah kata atau kalimat agar tidak terjadi salah paham. Contoh dalam surah Al-An'am ayat 82 disebutkan orang yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Para sahabat sempat bingung dan takut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, memberikan tafsir bahwa yang dimaksud kezaliman di ayat tersebut bukanlah dosa biasa, melainkan syirik sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya. Bayang at-tafsil fokusnya adalah menjelaskan tata cara, jumlah, waktu atau syarat rukun, rinci teknis. Contoh, Al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji melalui ayat, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Namun Al-Quran tidak merinci bagaimana cara tawaf, sa'i atau wukuf secara mendetail. Maka Nabi SAW memberikan rinciannya tafsil. Oke, itulah jawaban dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, mengapa Allah perlu menguatkan hukum yang sudah jelas di Al-Quran dengan hadis? Jawabannya, untuk menutup celah keraguan, menghindari salah tafsir, memberikan kepastian hukum bagi masalah yang berulang serta mengukuhkan otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai lisan Al-Quran. Kedua. Pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan antara hadis yang berfungsi bayan dan takyid? Jawaban, hadis yang berfungsi bayan memberikan informasi teknis, rincian atau batasan yang tidak ada di teks Al-Quran. Sedangkan takyid berfungsi untuk memperkuat atau mengukuhkan hukum yang sudah ada dan sudah jelas di dalam Al-Quran dan tidak membawa materi baru, serta tidak memberikan rincian tambahan, melainkan hanya menegaskan kembali agar umat Islam lebih mantap dalam menjalankannya. Pertanyaan ketiga, berikan 2 contoh lain tentang fungsi takyid dalam kehidupan sehari-hari. Jawab, larangan memakan harta sesama dengan batil, dasar di Al-Quran. Dan janganlah bahagia kamu memakan harta sebahagiaan yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Penguatan takyid dalam hadis. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atas sesamamu. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dasar di Al-Quran. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Penguatan takyid dalam hadis. Ridho Allah tertanggung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, berikan aplaus untuk saya. Silakan duduk. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, apakah hadis boleh menetapkan hukum yang tidak ada dalam di Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Jawaban, boleh karena hadis memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara
eksplisit di dalam Al-Quran. Dalilnya adalah apa yang diperintahkan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Pertanyaan kedua, apa syarat hadis yang menetapkan hukum tasyri'? Jawaban: 1. Kualitas hadis harus sahih atau hasan. 2. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. 3. Berupa perintah atau larangan yang keras. 4. Bersifat tasyri' bukan kebijakan sesaat. 5. Diterima oleh ulama mujtahid. Pertanyaan ketiga, bagaimana jika ada yang menolak hukum tasyri' dengan alasan tidak ada di Al-Quran? Jawabannya, salah satu tugas Nabi SAW adalah menjelaskan Al-Quran dan menetapkan aturan. Allah SWT berfirman, dengan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepadamu. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Maka jika ada yang mengaku mengikuti Al-Quran namun menolak hadis, sebenarnya sedang melanggar Al-Quran. Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk mengikuti apapun yang ditetapkan Rasulullah. Allah SWT berfirman, dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Itulah jawaban dari kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 4 untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana jika ada yang menolak naskah dengan alasan bahwa Al-Quran telah menetapkan suatu hukum? Jawabannya, naskah bukan berarti Allah berubah pikiran, melainkan penerapan hukum yang berbeda karena adanya perubahan situasi, kondisi, atau kebutuhan umat. Kita tidak boleh menolak naskah karena syariat itu bertahap. Rasulullah SAW juga memiliki otoritas menjelaskan Al-Quran. Pertanyaan kedua, mengapa kasus larangan memadu istri dengan bibinya dianggap sebagai contoh nasakh oleh sebagian ulama terhadap Quran An-Nisa ayat 23? Jawaban, karena memadu istri dengan bibinya pada awalnya dianggap boleh karena tidak ada larangannya di Al-Quran. Ketika hadis muncul dan melarang hal tersebut, maka hukum boleh yang didasarkan pada keumuman ayat Al-Quran tersebut dianggap dihapus, dinasa, dan diganti dengan hukum haram. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan naskah dengan tasyri'? Jawaban, perbedaannya adalah naskah menghapus hukum yang lama di Al-Quran, tujuannya mengakhiri masa berlaku suatu hukum, sedangkan tasyri' menetapkan hukum baru yang sebelumnya tidak ada di dalam Al-Quran. Tujuannya melengkapi syariat yang belum diatur secara eksplisit. Sudah, Pak. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk. Alhamdulillah, kalian telah mengerjakan tugas dengan baik dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Sekarang kita berikan dulu ya. Hadis berfungsi Masya Allah, semoga kita semua semakin cinta Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, bagaimana jawaban kalian terhadap pernyataan influencer tadi? Bapak, Ya, silakan. salah. Karena Al-Quran adalah hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran hanya menyampaikan secara umum dan hadis dijelaskan Al-Quran secara detail. Baik. Jadi, pernyataan influencer ini salah ya. Kenapa?
Karena Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran hanya menjelaskan secara global, hadis menjelaskan secara detail. Oke, baik. Yang kedua, fungsi hadis yang mana yang paling penting menurut kalian? Mengapa? Oke, silakan. Fungsi hadis bayang. Fungsi hadis? Bayang. Kenapa? Karena fungsi hadis sebagai bayang yaitu menjelaskan Ya. isi Al-Quran secara detail. Menjelaskan isi Al-Quran secara detail. Aplaus untuk teman-teman kita. Ya. Jadi sudah paham ya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sekarang saya ingin memberikan 5 kuis kepada kalian. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa keberadaan hadis sangat penting bagi umat Islam dalam memahami hukum-hukum dalam Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Karena Al-Quran masih memerlukan penjelasan teknis dan rincian yang tidak semuanya disebutkan di dalamnya. Jadi Al-Quran masih membutuhkan penjelasan teknis ya, yang dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan atau Al-Quran memerintahkan sholat secara global, sedangkan hadis merinci teknis pelaksanaannya. Buktikan mengapa tanpa rincian ini persatuan umat Islam dalam ibadah sulit terwujud. Siapa yang bisa membuktikan? Oke, silakan. Setiap individu akan menafsirkan cara salat berdasarkan logika sendiri, sehingga cara salat antar muslim bisa berbeda-beda. Jadi itu ya, tanpa rincian dari hadis, maka setiap orang akan beribadah sesuai dengan keinginannya atau caranya tersendiri. Karena tidak ada rincian dalam hadis. Jadi kita perlu hadis karena di dalamnya terdapat rincian pelaksanaan teknis dalam ibadah. Ya, terus yang ketiga, seorang siswa berpendapat bahwa hadis yang isinya hanya memperkuat ayat Al-Quran tidak perlu dipelajari karena dianggap pengulangan. Berikan penilaianmu terhadap pendapat tersebut. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Pendapat tersebut kurang tepat karena hadis takrir memberikan kepastian hukum ganda absolut agar tidak ada celah keraguan bagi umat. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Kamu menemukan seseorang di media sosial yang mengklaim hadis tentang puasa Senin Kamis bertentangan dengan Al-Quran karena Al-Quran hanya mewajibkan puasa Ramadan saja. Evaluasi klaim ini dan berikan respon yang tepat berdasarkan pemahaman fungsi hadis. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Fungsi hadis dalam Islam adalah sebagai penjelas dan pelengkap bagi Al-Quran. Hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, melainkan memberikan rincian dan contoh penerapan dari ajaran Al-Quran. Poin pertama, Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan secara umum. Poin kedua, hadis menjelaskan dan menganjurkan puasa Senin Kamis sebagai puasa sunnah atau tidak wajib. Poin ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya karena satu mengatur yang wajib dan yang lain mengatur yang sunnah. Keduanya merupakan bagian dari syariat Islam yang saling melengkapi. Berapa? Ya, betul sekali. Berikan aplaus kepada Sekarang pertanyaan yang kelima ya. Jika Anda harus menjelaskan hubungan Al-Quran dan hadis kepada seseorang yang belum paham, manakah analogi yang paling tepat menggambarkan ketergantungan Al-Quran pada hadis? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Al-Quran sebagai buku manual utama dan hadis sebagai petunjuk teknis cara operasionalnya. Baik, sekarang saya meminta kepada kalian semua untuk merefleksi pelajaran pada hari ini. Ya, apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang bisa jawab? Abdul Rahim, coba. Ya, silakan. Tanpa hadis kita mungkin akan memiliki iman, tapi kita tidak akan tahu bagaimana cara mempraktekannya. Jadi, tanpa hadis mungkin kita akan memiliki keimanan atau beriman,
tapi kita tidak tahu cara melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Kemudian bagaimana materi ini mengubah pemahaman kalian tentang Al-Quran dan hadis? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Membuat kami sadar bahwa Al-Quran dan hadis satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari hadis membuat pemahaman agama kita menjadi tidak sempurna. Dengan mempelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran, menyadarkan kita bahwa Al-Quran dan hadis merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa mempelajari keduanya, maka pemahaman kita tidak akan sempurna. Oke. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebagai kesimpulan, pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama bahwa hadis memiliki 4 fungsi. Yaitu sebagai bayan yang berarti menjelaskan, takkid menguatkan, tasri menetapkan hukum, dan nasakh sebagai penghapus. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran hanya menjelaskan secara umum, lalu hadis menjelaskan secara detail. Kemudian yang ketiga, kita harus kritis dalam menerima informasi agama di media sosial. Yang keempat, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Jadi, bagi anak-anak sekalian yang ingin mendalami materi ini lebih dalam, bisa mengakses YouTube atau internet, ya, mencari referensi yang membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian insya Allah pertemuan berikutnya, karena hari ini kita telah mempelajari fungsi hadis terhadap Al-Quran, maka pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas dan mempelajari metode memahami hadis. Oke? Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa jadilah generasi yang mencintai Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu, bukan fanatisme buta. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.